yaitu lagu Indonesia Raya. Pembelajaran kita di saat pagi hari ini, yaitu satu, kita akan menjelaskan latar belakang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua, mengidentifikasi peran tokoh-tokoh penting dalam perluasan Pancasila, dan yang ketiga, menunjukkan sikap kolaboratif dan menghargai pendapat dalam diskusi kelompok, dan yang keempat, menyimpulkan nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan satu pertanyaan. Bagaimana jadinya Indonesia jika Indonesia tidak memiliki dasar negara? Apakah ada yang bisa menjawab? Oke. Ibu mempersilahkan yang sebelah kiri untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jawaban, negara menjadi sangat rentan terhadap konflik karena tidak adanya nilai bersama yang dipandang oleh masyarakat, serta negara sulit untuk maju dan
dan masyarakat dalam membangun negara. Oke, yang tengah. Tanpa dasar negara, Indonesia tidak memiliki pedoman kehidupan bernegara, sehingga pemerintah menjadi tetap hancur dan berantakan. Selain itu, masyarakat tidak memiliki nilai yang sama sebagai warga negara yang mengakibatkan kurangnya kesatuan. Oke, terima kasih. Yang sebelah kanan. Jika negara tidak memiliki dasar negara, maka negara akan mengalami berbagai konsekuensi. Indonesia tidak akan memiliki pandangan hidup yang jelas karena tidak ada visi, misi, tujuan, beserta cita-cita yang ingin dicapai negara tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan negara secara umum. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk kepada Oke. Kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Tetapi sebelum itu Ibu akan menampilkan sebuah cuplikan video tentang sidang BPU PKI. BPU PKI. Pada tahun 1944, kedudukan tentara Jepang di medan perang Pasifik makin terdesak. Di berbagai medan pertempuran, Jepang menderita kekalahan. Ditambah dengan timbulnya pemberontakan oleh rakyat Indonesia, maka kedudukan Jepang semakin terjepit. Pertahanan Jepang sudah rapuh dan bayangan kekalahan sudah semakin nyata. Namun Jepang masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang di Jawa dipimpin oleh Saiko Shikikan Umakichi Harada membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPU PKI), yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Yang diangkat sebagai ketua BPU PKI ialah Rajiman Wenjo Diningrat. Ia dibantu oleh 2 ketua muda, yaitu seorang Jepang, Shuchokan Cirebon, dan RP Suroso. Ia diangkat pula sebagai kepala sekretariat BPU PKI, dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Mr. A.G. Ringo Digo. Anggotanya 60 orang, ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Dalam kesempatan itu, Insinyur Soekarno tidak menjadi ketua karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota-anggota BPU PKI dilakukan pada tanggal 2 Mei 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Jepang, Tenno Heika. Pelantikan itu dihadiri oleh 2 pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Ichiro Najano. Pada peresmian itu, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Hinomaru. Tugas pokok BPU PKI adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPU PKI telah membentuk beberapa panitia kerja, yakni 1. Panitia perumus terdiri atas 9 orang, diketuai Insinyur Soekarno. Tugasnya merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. 2. Panitia perancang Undang-Undang Dasar, diketuai Insinyur Soekarno. Dari sini dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. 3. Panitia ekonomi dan keuangan, diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. 4. Panitia pembela tanah air, diketuai oleh Adikusno Cokro Suyoso. 1. Masa sidang pertama 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Setelah panitia terbentuk, BPU PKI segera mengadakan persidangan yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Dalam persidangan ini dibicarakan masalah dasar negara.
beberapa orang tokoh yang berpidato untuk mengusulkan konsepsi yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Profesor Mr. Supomo. Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengusulkan 5 pokok yang akan dijadikan dasar negara, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Tri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo berpidato tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara yang berisikan 5 asas, yaitu 1. Paham negara persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisme negara, 5. Hubungan antar bangsa. Tetapi ia tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kelima hal tersebut diusulkan sebagai dasar negara. Keterangan itu diajukan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka nanti. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno tampil berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang juga terdiri atas 5 asas, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas itu atas petunjuk seorang ahli bahasa oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila, kemudian diusulkan dijadikan dasar negara Indonesia. Dalam masa sidang tersebut belum didapat kata sepakat mengenai dasar negara Indonesia. Setelah pembicaraan selesai, sidang berikutnya ditunda sampai bulan Juli. Sambil menunggu masa sidang berikutnya, maka 9 orang anggota BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sutoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Abdul Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Yai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia kecil, panitia 9 tersebut terus bekerja keras merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang nanti harus mengandung asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Akhirnya tugas itu terselesaikan pada 22 Juni 1945 dan hasil rumusannya disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter sesuai dengan nama yang diberikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Di dalam Piagam Jakarta alinea keempat dirumuskan 5 asas falsafah negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan, terutama mengenai rumusan Pancasila, kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Masa sidang kedua, 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang kedua ini yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambilkan dari Piagam Jakarta. Untuk merumuskan Undang-Undang Dasar, panitia perancang membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Hussein. Pada 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar kepada sidang, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Akhirnya sidang BPUPKI menerima bulat hasil kerja panitia itu. Setelah BPUPKI berhasil menyelesaikan tugasnya, maka pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.
ada 15 siswa di sini. Ibu akan membagi kelompok 1. Oke, itu adalah lebar KPD yang Ibu berikan dan Ibu akan memberikan buku panduan untuk menjadi sumber untuk hasil presentasi. Baik, selamat bekerja. Jangan lupa untuk mengisi nama kelompok. Ini nanti dari modelan terhadap ini.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memberikan pendapat kami. Perkenalkan, nama saya Kirani Murid Naban sebagai anggota, sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Kristina Tulur sebagai ketua kelompok. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Milik Gabriel Renafurata, saya sebagai anggota. Di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Pedia Loluan sebagai anggota. Di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya tetap bersama sebagai anggota untuk kita kembali para moderator. Untuk itu, saya persilakan untuk kedua untuk membaca hasil diskusi kami. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan apa itu BPUPKI dan gagasan tokoh-tokoh perumusan Pancasila. BPUPKI dan gagasan tokoh-tokoh perumusan Pancasila. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI yang digelar pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sejumlah tokoh nasional mengemukakan gagasan mereka mengenai dasar negara Indonesia yang kemudian menjadi dasar pembentukan Pancasila. Beberapa gagasan tokoh penting dalam sidang BPUPKI adalah 1. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Gagasan ini disampaikan pada 29 Mei 1945. Tokoh penting yang kedua adalah Supomo. Supomo menekankan semangat kekeluargaan, persatuan, dan gotong royong yang cocok dengan corak masyarakat Indonesia. Ia juga mengutarakan pentingnya menjaga budi pekerti kemanusiaan dan cita-cita moral rakyat. Gagasan tokoh penting yang ketiga adalah Soekarno. Soekarno memaparkan 5 dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila pada 1 Juni 1945. Pancasila yang diajukan meliputi kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi atau mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Gagasan tokoh penting yang keempat adalah Muhammad Hatta. Dalam pidatonya menyampaikan pentingnya memisahkan urusan negara dan agama untuk menjaga keutuhan negara. Selain itu, tokoh lain seperti Susanto, Titro, Projo juga memberikan gagasan bahwa dasar negara harus didasarkan pada hasrat persatuan, semangat kebangsaan, dan rasa kekeluargaan. Keseluruhan gagasan tersebut kemudian dibahas dan dirumuskan bersama oleh Panitia 9 BPUPKI untuk membentuk dasar negara yang akhirnya dikenal sebagai Pancasila. Sekian dan terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Tidak ada. Tidak ada. Kelompok 2 ada? Tidak ada. Demikianlah presentasi kami. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Oke, dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusi.
1 Juni. Rumusan 1 Juni 1945 adalah rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan-rumusan ini menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Isi rumusan Soekarno pada 1 Juni 1945 terdiri dari 5 poin utama yang disebut Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Keutuhan yang berkebudayaan. Soekarno menyampaikan bahwa kelima asas tersebut merupakan fondasi filosofis dari negara Indonesia merdeka yang kekal dan abadi yang diberi nama Pancasila. Sendiri diberikan Soekarno untuk menyebut kelima asas tersebut yang berarti 5 sila atau dasar. Rumusan ini kemudian dijadikan dasar pembentukan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Merinci 5 sila tersebut dengan penyusunan kalimat lebih spesifik. Namun poin-poin dasar dari 1 Juni 1945 tetap menjadi acuan utama dalam pembentukan ideologi dalam dasar negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, sekian dari hasil presentasi kami. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok 1 dan 3 untuk menanggapi hasil presentasi kami. Kepada kelompok 1 dan 3 saya persilakan. Apakah ada tanggapan? Tidak ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Apa hasil dari perumusan 1 Juni? Rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Apakah kelompok 1 sudah puas dengan jawaban kami? Apa hasil dari perumusan 1 Juni? Rumusan-rumusan ini menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Isi rumusannya Soekarno pada 1 Juni 1945. Apakah kelompok 1 sudah puas dengan jawaban kami? Sudah, terima kasih. Ya, sekian. Apakah kelompok 3 ada pertanyaan atau tanggapan? Ada. Siapa saja yang merumuskan Pancasila? Insinyur Soekarno. Apakah kelompok 3 sudah puas? Sudah. Sekian dari hasil presentasi kami kelompok 2 yang mengundurkan diri. Baik, kita berikan aplaus kepada teman-teman. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu, dulu memperkenalkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami kelompok 3. Kami akan membaca hasil diskusi kami. Untuk itu, persilakan saya Religian Muslim dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nandina Tuan. Saya sebagai ketua kelompok nomor 3. Dan di sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Ventura Fikir Islamik. Saya sebagai sekretaris.
Di sebelah kanan saya. Amel Matruti sebagai anggota dan di sebelah kanan saya. Delana Tulur sebagai anggota saya kembalikan kepada moderator. Begitu saya persilakan Ketua Kelompok K untuk membaca hasil diskusi kami. Untuk Ketua Kelompok saya persilakan. Soal yang telah diberikan Ibu Guru adalah jelaskan nilai-nilai Pancasila masa kini. Jawaban kami, hasil diskusi kami, nilai-nilai Pancasila masa kini. Nilai-nilai Pancasila masa kini tetap sangat relevan sebagai landasan moral, etika, dan budaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kelima sila Pancasila mencerminkan nilai spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang saling melengkapi dan menjadi pedoman untuk hidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Di era modern dengan tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi, Pancasila mengajarkan pentingnya gotong royong, solidaritas, toleransi, serta penghormatan perbedaan yang menjadi kekuatan bangsa untuk menghadapi individualisme. Pancasila juga mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai dasar perilaku profesional dan pengambilan keputusan yang adil dalam pemerintahan dan kehidupan sosial. Pancasila mendorong terciptanya masyarakat demokratis dan berpartisipasi, kreatif, inovatif, serta sistem ekonomi yang adil dan merata. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman menghadapi isu kontemporer seperti intoleransi, radikalisme, ketimpangan sosial, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Secara khusus, Pancasila di masa kini bukan hanya simbol, melainkan pedoman, etika, dan budaya yang terus-menerus dihidupkan dan diamalkan agar bangsa Indonesia dapat mempertahankan identitas, persatuan, dan keadilan sosial di tengah kompleksitas dunia modern serta globalisasi. Sekian hasil diskusi kami. Saya kembalikan ke moderator. Untuk itu saya kasih pertanyaan kepada kelompok. Untuk itu saya kasih kesempatan kepada kelompok 1 dan untuk menanggapi hasil diskusi kami. Kepada kelompok 1 dan silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Apa saja nilai-nilai Pancasila masa kini yang sudah kalian lakukan? Terima kasih. Nilai-nilai Pancasila masa kini tetap sangat relevan sebagai landasan moral, etika, dan budaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Apakah kelompok 1 sudah puas? Saya sudah puas. Untuk itu saya kasih kelompok 2 memberikan. Ya baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Ada beberapa sila, sebutkan atau jelaskan sila kedua. Terima kasih.
Pancasila, sebutkan atau jelaskan sila yang kedua. Sila kedua, kami akan memberikan jawaban dari pertanyaan kelompok 2, yaitu adanya 5 sila. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah kelompok Sebutkan atau jelaskan sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk soal tersebut, kemanusiaan yang adil dan beradab menurut kami artinya adalah manusia yang bertanggung jawab dan mengikuti semua peraturan yang telah dibuat atau yang telah disahkan. apakah kelompok 2 sudah puas? Sudah. Sekian dari yang presentasikan. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus kepada terima kasih buat kerjasamanya dalam melaksanakan diskusi kelompok. Kalian sangat luar biasa. Baik, di sini juga akan sedikit memberikan materi tentang lahirnya sejarah lahirnya Pancasila. Kita lihat di sini, Pancasila lahir dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan setelah mengalami penjajahan dari bangsa asing selama berabad-abad. Pada masa akhir penjajahan, Jepang di Indonesia selama Perang Dunia Kedua, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPU-PKI) 29 April 1945, bertugas untuk menyelidiki dan merumuskan dasar negara yang akan dijadikan fondasi bagi kemerdekaan Indonesia yang akan datang. Oke, di sini kita masuk dalam tokoh yang merumuskan Pancasila, yaitu Muhammad Yamin pada sidang BPU-PKI tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal sebagai rumusan Yamin, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Soetomo. Soetomo juga memberikan pandangannya tentang dasar negara yang dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, dia lebih menekankan konsep negara integralistik, di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yaitu persatuan kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, ketuhanan. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan, dan yang terakhir kebudayaan. Oke, di sini kita akan masuk lagi dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, menghormati dan mempercayai keberadaan Tuhan, menjalankan ibadah serta menghormati agama orang lain. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bersikap adil
saling menghormati, tolong menolong, dan bersikap empati terhadap sesama tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menerapkan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan hukum, serta membantu sesama agar dapat berdiri dan hidup sejahtera bersama. Oke, itu sedikit materi pewartaan yang Ibu kasih buat anak-anak. Ibu lihat kita di sini sebagai Tega dan Lela. Untuk itu kita buat ice breaking. Begitu Ibu persilahkan teman-teman anak-anak semua berdiri dan kita akan melaksanakan ice breaking kita, yaitu tepuk semangat 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dun dun dun. Dan ding ding ding. Dun dun dun. Say aha 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 semangat. Kita lagi semangatnya. Tepuk semangat.
ketiga, jelaskan permasalahan utama dalam proses lahirnya Pancasila. Dan yang keempat, apa solusi yang dapat untuk mengatasi permasalahan dalam proses lahirnya Pancasila. Dan yang kelima, tuliskanlah nilai-nilai moral dalam proses lahirnya Pancasila dan berikan contohnya.
Juni 1945 dalam sidang pertama BPU PKI yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada sidang tersebut, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia. Internasionalisme atau berkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui proses perumusan dan kompromi dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 dengan sedikit perubahan kalimat di sila ketuhanan tanggal 1 Juni 1945 kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila sebagai pengakuan pentingnya peristiwa ini di dalam sejarah bangsa Indonesia. Baik, sekian pembelajaran kita di pagi hari ini, dan untuk mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk membawakan kita dalam doa. Cerah di masa depan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin.
Yang kiri. Siswa dipersilakan keluar sambil menjawab tangan. Thank you.